aturan perang ini kan perang muslim dengan non muslim. Kalau aturan perang saja begitu melindunginya aturan Islam terhadap tempat ibadah di masa damai begini, melindungi tempat ibadah itu harus lah kita pada waktu perang loh Pak, kita perang ngomongnya dengan orang non muslim itu kita dilarang untuk menghancurkan tempat ibadah orang lain. Berarti kalau di masa damai gini kita dilarang untuk merusak tempat ibadah orang lain. Kok terjadi kemudian balik gak paham atau ada kepentingan seperti tadi, kepentingan entah ekonomi, entah karena wah kayak bolo gue sing nyerang aku ya melu nyerang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan apa-apa yang kita pelajari dari Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita akan mencoba memahami, mendiskusikan lebih mendalam terkait surat Al-Baqarah ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami menerima perjanjian darimu dan kami berfirman, kami tidak akan menumpahkan darahmu, artinya mengalirkan dengan perbunuhan sesamamu, dan tidak akan mengeluarkan dirimu dari kampung halamanmu atau dari negerimu. Kemudian kamu berikrar akan menepati perjanjian tersebut, sedangkan kamu mempersaksikannya atas diri kamu sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, niki masih tentang Bani Israel ya. Setelah kemarin dijanji untuk satu, tidak menyembah hanya Allah, lalu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada yatim, berbuat baik kepada miskin, dan berkatalah yang bagus kepada manusia, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kemarin kita membahas tentang zakat itu ya, panjang lebar. Nah, malam hari ini di ayat ini masih janjinya kaum Bani Israel yang juga diingkari. Di ayat yang surat Al-Baqarah 83 itu kan diakhiri, "Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun." Artinya kebanyakan kaum Bani Israel itu tidak menjalankan janji yang mereka telah ucapkan atau telah persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, umat Islam itu janjinya nopo? Kalau kaum Bani Israel kan itu disami mawon sebetulnya. Karena sesungguhnya para rasul itu ya sama. Yang lain itu adalah syariat-syariat detailnya. Yang inti seperti jangan sembah kecuali Allah itu sama. Nah, itu terwujud di dalam syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu artinya janji kita itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah.
Nah, apa detailnya? Detailnya di dalam Al-Quran ini, janji kita itu. Nah, di antaranya kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 84 itu, di antara janji kaum Bani Israel dan kita sebetulnya adalah tidak menumpahkan darah di antara sesama manusia. Di antara sesama manusia itu tidak boleh saling bunuh-bunuhan kecuali yang hak. Yang hak itu yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan umpamanya ada orang membunuh lalu kemudian dia dihukum bunuh. Nah, itu boleh. Nah, bunuh-bunuhan itu juga bisa bermakna kalau disambungkan dengan kalimat berikutnya, itu adalah mengeluarkan dirimu dari kampung halamanmu. Ini berbunuh-bunuhan untuk berperang. Berperang itu kan saling mengusir. Nah, hari-hari ini Pak, di media itu, ya karena saya belum pernah ke Rusia dan Ukraina. Nah, sekarang kan rame mau perang antara Ukraina dengan Rusia. Tetapi yang ribut itu kan mana-mana Pak, tidak hanya Ukraina dan Rusianya saja, karena Ukraina itu adalah anggota NATO. Nah, NATO itu bangsa-bangsa atau negara-negara di Eropa. Ukraina itu juga tampaknya yang merasa jadi polisi dunia atau Amerika Serikat itu kan sudah cawe-cawe. Bahkan yang terakhir itu Rusia mengatakan bahwa Amerika Serikat itu memprovokasi, seakan-akan kita itu mau menyerang ke Ukraina. Pokoknya panas-panasan. Nah, kalau dulu ini kan pedang dengan pedang, ombak, panah gitu kan, bakar-bakaran. Nah, kalau sekarang itu bom-boman itu ngeri sekali. Padahal kalau di dalam Islam itu disebutkan ngeten iki, umat muslim hanya dibolehkan membunuh, mengusir dan memerangi umat kafir yang telah memerangi mereka terlebih dahulu dan dilarang melampaui batas. Nah, kalau ada bangsa-bangsa atau negara-negara ini terutama dulu itu senangnya memang perang Pak, untuk memperluas daerahnya. Kekuasaan itu ada dua Pak. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan yang kedua adalah faktor dianggap sebagai bangsa yang unggul. Mongol itu asal keliling mana-mana sampai ke Indonesia tuh Pak. Mongol kita nyerang Kediri itu loh. Nyerang Kediri terus dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, lalu kemudian mereka pulang ke negaranya, duta besarnya atau panglimanya kan kasih tanda pisau pedang di sini. Pokoknya dirusak wajahnya oleh Raja Kediri waktu itu. Nah, pulang-pulang, kirim pasukan yang lebih besar. Nah, mengapa kok Kediri Mongol kalah di Indonesia? Itu karena salah satunya faktor alam kok Pak. Faktor alamnya kan agak berbeda sama dengan sini. Salah satu contoh yang agak berbeda itu adalah kalau pakai baju besi di sana dengan di sini itu lebih berat di sini lah. Bukan berat itunya, berat makainya karena hawanya panas. Dan kalau di sana kan dingin. Cenderung dingin ya. Bahkan pada waktu-waktu tertentu sangat dingin. Nah, sudah berat sumuh. Nah, itu analisis beberapa sejarawan itu enten yang menganalisis seperti itu. Nah, umat Islam dilarang keras untuk berperang itu adalah dengan faktor itu, untuk memperluas daerah kekuasaan, untuk menjarah ekonomi, itu sangat dilarang. Muslim itu boleh berperang kalau diserang, dan itu jadi pedoman Indonesia hari ini ya, bukan zaman Sriwijaya maupun zaman Majapahit dulu. Nah, itu kan masa lalu nih, seperti itu kerajaan pokoknya nyerang nanti gitu kan. Nah, kalau Indonesia sekarang sampai-sampai karena ada
blok barat, blok timur pada waktu Orde Lama itu Pak Karno gaya apa? Buat apa waktu itu? Non blok kan ngoten toh. Nah, bahkan waktu itu ada PBB pun, karena PBB ini menurut Bung Karno dikuasai oleh pihak tertentu, Bung Karno buat badan seperti PBB sendiri, kalau tidak salah Ganupu atau apa itu luar biasa Pak Karno. Ya setiap orang ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu. Indonesia sampai sekarang itu berpihak juga pada negara-negara yang disalahi atau dizalimi seperti itu. Nah, umat Islam hanya dibolehkan membunuh dan mengusir, itu pun kalau kita itu disalahi. Itu kalau mau ngecek ada di surat Al-Baqarah ayat 191. Dan dilarang melampaui batas, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 190. Bahkan sudah perang nih Pak, dilarang untuk melampaui batas. Perang niku kan ya kalau saya lihat film-film itu jahat sekali loh perang ini. Pasukan bergerak dari daerah ke daerah, daerah yang dilewati itu sudah dirampok, kadang bawa perempuan gitu kan, ternak-ternaknya di bawah, itu jelek sekali. Umat Muslim sangat dilarang itu. Bahkan larangan melampaui batas itu sampai dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh anak-anak, kecuali wanita dan anak-anak yang ikut berperang. Anak-anak dan wanita yang ikut berperang itu apa? Jadi mata-mata namanya. Itu kan ada, apalagi sekarang cetok di tentara itu ada tentara wanita, itu boleh. Bahkan dilarang menebang pohon. Lah nek bom niku napa menebang pohon? Entek sak tanahe keracunan. Rusak. Nah, maka dunia itu mencoba mengatur itu juga, Pak. Itu artinya apa? Islam itu jauh sebelum dunia ini mengatur perang. Perang itu kan sekarang ada aturannya, Pak. Dilarang menggunakan senjata biologi ini loh, Pak. Senjata yang merusak itu. Senjata kimia gitu. Itu kan dilarang dan ini disahkan oleh PBB. Nah, Islam jauh sebelum itu bahkan yang mau panen, padi mau panen, dilarang dirusak. Artinya apa? Setiap muslim itu pun dalam keadaan darurat seperti perang itu pun dilarang untuk merusak. Itu luar biasa. Lalu umat Islam itu dilarang menghancurkan desa dan kota kalau berperang, dan dilarang menghancurkan atau memasuki tempat ibadah. Jadi kalau orang itu berlindung di tempat ibadah sudah harus dibiarkan. Lalu tidak dilarang memutilasi mayat, membunuh pekerja, berarti kaum sipil yang tidak ikut perang itu dilarang. Mengganggu para biarawan dan tidak membunuh umat yang tengah beribadah. Itu artinya Islam itu betul-betul disebut sebagai agama. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak itu seperti ini. Di antara yang harus dilakukan. Nah, dalam kehidupan yang tidak perang seperti kita juga harus memperhatikan, bahkan melebihi perhatiannya di saat kondisi perang seperti ini. Nah, kalau membunuh orang di dalam perang yang tidak ikut terlibat perang aja nggak boleh, apalagi kita kok membunuh orang. Satu, kita juga dilarang mengusir orang lain dari rumahnya. Kalau sekarang itu banyak orang terusir dari rumahnya gara-gara diantaranya ditipu. Penipuan itu bisa terjadi, ada paling enggak menurut saya, yang saya ingat ada dua, yang saya ingat juga. Ditipu sertifikatnya dibalik nama tanpa ada yang tahu.
berita hari ini Pak saya baca, cuma saya lupa daerah. Jadi merasa nggak pernah jual, sertifikatnya ganti nama. Berarti kan ada yang kong kali kong, karena orang itu kalau jual tanah itu harus diukur, pas ngukur ada saksinya gitu. Nah nanti juga pas di notaris juga harus ada saksinya. Lah kok bisa lolos semua? Nah itu kan zolimnya banget. Nah, itu orang mengusir orang lain dari rumahnya, diantaranya seperti itu. Yang kedua itu bisa melalui karena nggak bisa bayar utang itu loh, bayar utang di bank. Itu saya pernah ketemu di BNI itu kan, tanah dilelang, rumah dilelang. Nah kalau itu memang itu bukan salah bank, tetapi kita sebagai umat muslim di antara satu yang lain itu saling membantunya, di antaranya seperti zakat kemarin Pak. Zakat kemarin kan orang hutang itu hendaknya diberi zakat. Bukan zakat fitrah ya nggak cukup. Paling nggak bisa meringankan bebannya untuk kemudian bernafas dan kemudian bergerak kembali untuk menstabilkan atau rescheduling hutang. Di rescheduling hutang itu bisa waktunya diperpanjang, bisa diperkecil angsurannya. Nah, kalaupun itu nanti tidak bisa, rumah itu dijual, itu kan harusnya dikembalikan sisanya. Karena sebetulnya jaminan itu kan tidak full 100% toh Pak, kalau dalam utang piutang itu mungkin cuma 1/4, 1/3 ataupun separuh. Hal-hal seperti itu memang patut menurut saya untuk ditolong melalui zakat. Ini dalam perkara perperangan. Bahkan di dalam perang itu wajib melindungi orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepada umat muslim. Kan kalau perang itu, kalau di film ya, menyerah gitu, itu nggak boleh Kak ditembak, nggak boleh dibunuh. Ini sudah jadi tawanan itu nanti bisa harusnya boleh ditebus. Itu di ayat nanti 95, tapi ayat 95 itu panjang sendiri, nanti akan kita bahas tersendiri. Dilarang melakukan pengkhianatan jika sudah terjadi kesepakatan damai. Nah, seperti piagam Madinah itu Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memimpin di Madinah itu banyak mengadakan perjanjian. Di Mekah juga ada perjanjian. Itu Rasulullah sangat disiplin untuk apa yang perjanjian itu disepakati, itu yang dilaksanakan. Nah biasanya yang nggak kuat itu kaum musyrik. Kaum musyrik itu diantaranya piagam Madinah, perjanjian yang sangat terkenal. Bahkan kalau dibaca sekarang itu Pak, piagam Madinah itu tidak kalah dengan perjanjian zaman modern seperti itu. Itu sangat hati-hati, sangat detail, sangat manusiawi. Nah itu akhirnya yang mengkhianati perjanjian itu kan adalah suku-suku yang ada di Madinah waktu itu. Ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada Bani Quraidah, ada kaum Yahudi di situ. Nah, kaum Yahudi itu biasanya saling membantu dengan suku-suku itu. Nah itu kan mereka membuat pengkhianatan, sehingga kemudian mereka dihukum oleh Rasulullah. Yang sampai sekarang masih kurang menurut saya di kehidupan kita itu diantaranya gitu, terkait dengan perjanjian ini adalah menulis perjanjian. Sebetulnya bukan besar kecilnya, tetapi kalau itu sudah waktu
waktu yang ke depan kita harus menulisnya. Di dalam Al-Quran itu bahkan sangat dianjurkan. Bahkan ada ulama, ya kalau ada perjanjian seperti itu harus ditulis dan harus ada saksi. Itu kita kan kadang-kadang kurang ya, ngutangi wong 500.000 ya ditangi gitu aja kan. Nah, padahal nyatet itu perintah Allah. Perintah. Nah, itu. Dan yang melaksanakan paling rajin sekarang itu diawali malah bukan orang muslim, yang buat administrasi detail sampai sekarang itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau kita itu kan menulis atas perintah Allah, ya, menulislah perjanjian-perjanjian itu. Tapi kalau orang-orang non muslim itu kan makanya jangan-jangan nanti nipu, berawal dari kecurigaan. Nah kalau kita itu saking baiknya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Padahal itu yang baik adalah ditulis. Menulisnya adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan menghindari kemadharatan atau madharat yang mungkin timbul kalau itu kita abaikan. Nah, kaum Yahudi itu sendiri, Pak, ternyata sampai sekarang itu bahkan mengusir orang lain. Sampai hari ini itu adalah mengusir penduduk-penduduk Palestina dengan caranya halus sekali, Pak. Dulu, sekarang agak kasar. Dulu itu caranya membeli tanah-tanah. Nah, lalu tanah-tanah itu dimasukkan ke negara Israel. Coba jangan bayangkan, orang Israel awal-awal kan belum tahu siasat ya, beli tanah-tanah. Nah, lalu dimasukkan ke negara itu kan sudah tanah kami. Nah, sekarang kasar sekali, sudah pakai senjata dan macam. Nah, artinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Bani Israel yang sekarang kebanyakan di Yahudi, di Israel itu adalah kesalahan-kesalahan yang berulang kali. Kok berulang kali ini kan kita sendirilah, Pak. Kalau punya anak buah, berulang kali diperingatkan, berulang kali melanggar lagi. Itu kan apa istilahnya? Mangkel. Oke, kalau di dalam dunia kerja itu kan SP1, SP2, SP3 pecat, macam gitu. Oke. Yang lain dilarang berperang di Masjidil Haram. Jadi kita itu dilarang berperang di Masjidil Haram kecuali apa? Musuhnya sudah sampai sana. Lah kalau sudah sampai sana, kalau nggak perang gimana? Sudah pernah terjadi belum? Sudah pernah terjadi, bahkan itu di 1900 berapa gitu, Pak? 60-an atau 70-an? 70-an bukan, kayak 50 atau 60-an. Wah, itu diserang, Pak, Ka'bah itu. Bahkan sempat yang namanya Hajar Aswad itu dicuri. Dan alhamdulillah bisa kembali. Memang kalau kita mengatakan daerah yang paling aman adalah Mekah dan Madinah, itu kan sebelum nanti peperangan-peperangan yang besar itu, peperangan-peperangan besar itu ya pada akhirnya nanti memang Mekah dan Madinah itu ya harus dikuasai orang lain, dan itu memang akhir-akhir dari dunia ini atau mau terjadi kiamat itu. Nah, boleh nggak kita itu berkelahi di dalam masjid? Ya jelas nggak boleh, berkelahi di jalan aja nggak boleh kan, sebetulnya kan begitu. Nah, sama kan, kita berperang di Masjidil Haram itu ya nggak boleh. Berperang di luar juga sebetulnya nggak boleh, kecuali kita di sana.
Sama kalau memang di masjid itu kita nggak boleh untuk berkelahi di masjid, tetapi kalau diperlukan berkelahi karena musuhnya sudah di dalam, ya sudah gitu. Nah, contohnya ada maling, ada ya sudah, ya harus dilakukan seperti itu. Dilarang berperang di bulan-bulan haram. Bulan-bulan Muharram itu Muharram atau Syuro, Rejab. Sekarang tanggal 2 Rejab nggih. Ini sekarang. Kalau tadi perpindahan hari itu kan maghrib Pak. Kalau Komariah seperti kita itu kan terawih sebelum puasa sudah terawih, besok puasa sudah terawih. Nah, karena hari itu sudah masuk Ramadan. Hari ini sudah hari kedua. Nah, Rejab itu juga bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Kecuali berperang karena membela diri. Lagi-lagi seperti tadi, masa diperang kok terus. Ini bulan haram nggak perang. Wah ya musuhnya, ya ini kan ajaran kita gitu loh. Musuhnya nggak pandang bulu. Nah, ada dua fenomena Pak, mengapa kok orang itu tidak mau muslim ataupun tidak menjalankan ajaran Islam bagi yang muslim. Kalau orang yang non muslim itu mengapa tidak mau masuk muslim? Itu yang pertama, itu karena menolak kebenaran. Yang kedua, bodoh dari kebenaran. Menolak kebenaran itu tahu benar, tetapi karena ada sesuatu yang menggoda dia, maka dia menolak kebenaran itu. Sesuatu yang membuat orang menolak kebenaran itu diantaranya ya kekayaan, jabatan. Contoh, kan ada Pak pendeta-pendeta yang masuk Islam, tapi ada pendeta itu yang mengakui di dalam hatinya Islam itu memang benar, tapi nggak mau pindah karena jabatan itu, karena khawatir dimusuhi keluarganya, karena ekonominya dan yang lain-lain. Yang kedua itu bodoh. Bodoh itu apa? Nggak mau belajar. Jadi wis pokoknya malu gereja. Itu sama dengan orang muslim Pak. Orang muslim yang tidak mengikuti ajaran muslim itu ada dua. Wis mau jalan ke bener sholat itu apik. Ngaku yang sholat itu apik. Yang bagus di Allah ke apik. Terus poso ya apik, tapi ya gak gelem. Apa? Kalah dengan nafsunya. Yang kedua, niku bodoh. Bodoh niku maksudnya gak mau belajar. Padahal kalau cari ilmu, belajar, niku wajib apa sunnah? Wajib. Tapi cobi sebanyak apa orang yang mau mempelajari Al-Quran, sebanyak apa orang yang mau mempelajari agamanya, agama kita sendiri? Tidak banyak Bapak. Sepengetahuan saya tidak banyak, karena kalau di rata-rata itu nanti memang harusnya Al-Quran kan sering kan aksaruhum la ta'lamun, kebanyakan mereka nggak ngerti kan, begitu sering kali tuh. Itu artinya memang banyak orang yang tidak mau belajar. Maka kalau jenengan ingat di pertemuan kita pertama kali itu kan di tempatnya Pak Gio. Iya Pak Gio. Itu saya kan tidak. Kita itu sangat beruntung. Kita ini tidak hanya jenengan tapi saya. Karena dengan saya seperti ini, jenengan beri kesempatan untuk kita kaji bersama-sama Al-Quran itu, saya jadi belajar lagi. Dan banyak juga pikiran-pikiran baru dengan pemahaman saya sekarang, karena saya ngajinya sudah dulu gitu.
Maksud dulu kacamatai cah cilik, saiki kacamatai wis rada tuwa, wis duwe anak lha bojone kan beda. Tapi saya dapat pendalaman-pendalaman itu. Itu kita sangat beruntung kita ditakdirkan. Menyatani sudah kejadian itu kan berarti ditakdirkan kita mempelajari Al-Quran. Dan kalau orang itu paham Al-Quran, paham Allah, paham agama Islam, itu enggak jalankan itu niku angel. Seperti itu. Kalau orang itu paham Rasulullah, enggak cinta Rasulullah niku enggak mungkin. Kalau orang itu paham Gusti Allah, enggak cinta Allah itu enggak mungkin. Kalau orang itu paham aturan agama ini dan memahami benar, nggak ngelakoni ini tuh nggak mungkin. Mengapa? Karena ibaratnya ngeten lah, upeng ngelak dikai banyu, pasti pingin minum kan. Nah, kalau umpamanya kok ada orang paham Al-Quran bener kok nggak ngelakoni, itu mungkin dia itu sebetulnya ada sesuatu ketidakpercayaan terhadap air, mengumpamakan air. Maka sungguh sebetulnya kalau orang itu paham Islam, orang non muslim itu paham Islam, pasti akan masuk Islam. Kalau orang itu paham Allah, pasti cinta. Paham Rasulullah, pasti cinta Rasul. Paham aturan Islam, pasti akan mengamalkan ajaran Islam. Di antaranya betapa ajaran-ajaran Islam itu sungguh sangat cocok dengan kondisi kita. Mulai dari awal diturunkan Al-Quran sampai sekarang, ya tentang aturan perang itu tadi lah. Aturan perang yang sangat manusiawi, yang sangat menghargai manusia. Nah, sekarang begini, aturan perang ini kan perang muslim dengan non muslim, tahu kan? Nah, kalau aturan perang saja begitu melindunginya aturan Islam terhadap tempat ibadah orang non, di masa damai begini melindungi tempat ibadah itu harus mirip. Lah kita pada waktu perang loh Pak, kita perang ngomongnya dengan orang non muslim, itu kita dilarang untuk menghancurkan tempat ibadah orang lain. Berarti kalau di masa damai gini kita dilarang untuk merusak tempat ibadah orang lain. Nah, gitu. Kok terjadi kemudian? Balik malih. Gak paham atau ada kepentingan. Seperti tadi, kepentingan entah ekonomi, entah karena wah kayak bolo gue sing nyerang, aku yang melu nyerang. Atau gak paham bener. Ya, belum paham karena tidak mau belajar. Sampai sering saya bilang menghina Tuhan yang disembah oleh orang non muslim itu pun tidak boleh. Al-Qur'annya jelas, menyerang tempat ibadah orang lain, merusak tempat ibadah orang lain nggak boleh juga. Itu Al-Qur'annya jelas. Ampun keliru Pak Lukman dukung agama lain, mboten iki Al-Qur'an niku isine ngoten iki. Karena kan kemarin-kemarin kan sering to, Pak. Sering to ada bahkan antara sesama muslim yang dianggap salah itu kemudian diserang, seperti penyerangan terhadap tempat ibadah Ahmadiyah. Nah, logikanya wong tempat orang lain saja tidak boleh. Lah itu masih syahadat, masih sholat. Kok diserang?
pasti ada kepentingan-kepentingan yang lain kayak seperti itu. Atau kalau tidak seperti itu ya karena tidak paham. Oke. Oke. Lalu mengganggu para biarawan, mengganggu, membunuh umat yang tengah beribadah itu di dalam perang kan tidak boleh. Memutilasi mayat tadi sudah nih. Membunuh ternak kecuali untuk dimakan. Bapak-bapak, jadi bagaimana kalau larangan-larangan seperti itu? Maka saya mencoba bukan meneliti ya, mencoba memahami mengapa Islam itu di Indonesia sangat mayoritas. Mayoritas kedua itu Pakistan paling tinggi sampai tahun 2020 kalau tidak salah, atau 2019 data itu kaum muslim di Indonesia itu tertinggi seluruh dunia. Yang nomor 2 Pakistan. Sekarang ada yang mengumpulkan data begitu lalu dibuat animasi itu loh. Animasi mulai tahun 700 atau 800 Masehi. Muslim terbanyak mana? Nah, tentu awal kan Arab lah. Salib. India itu sempat banyak, Pak. India itu sempat banyak. Nah, apalagi Spanyol itu ya sempat banyak, tapi kan habis. Nah, tapi akhir-akhir sejak tahun 1800 berapa? Setelah perang Pangeran Diponegoro. Itu terdata, menurut data itu umat muslim di Indonesia itu melejit. Bukan sejak 1500. Ya mungkin mulai ada pendataan kali. Mulai perang 1800-an itu kan 1825 30 perang Diponegoro. Akhir 1800-an itu banyak orang Indonesia yang ke Mekah haji, belajar, yang kita kenal jadi kiai-kiai besar, kiai-kiai gurunya kiai-kiai itu kan banyak sekali. Pulang-pulang mungkin menerapkan itu, Pak. Menerapkan pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari Mekah dan Madinah saat itu kembali ke sini. Nah, itu sangat luas sekali. Nah, di antara yang dikembangkan dalam dakwah itu menurut saya yang saya baca itu adalah memang dakwah dengan bahasanya niku pelan-pelan tapi berkesinambungan, bukan dengan kekerasan. Itu hasilnya lebih hasilnya seperti Indonesia sekarang. Contoh di zaman Pak Ketua Takmir ini dulu, waktu muda orang berjilbab masih jarang ada. Sekarang orang berjilbab sak-gon-gon. Hampir di semua tempat itu pasti orang berjilbab ada. Dulu pada waktu tahun 70 80-an, kalau kita ke mall atau ke kantor-kantor cari musola sulit. Sekarang setiap kantor ada musolanya. Pasti dong. Itu yang maksa mereka itu siapa? Ada aturannya benar, Pak. Bangun gedung harus ada musolanya. Enggak ada. Nah, tetapi betapa dakwah yang dilakukan oleh dengan pelan itu sampai hari ini seperti itu. Kalau masih ada ketidakpuasan, itu hampir setiap waktu itu orang ada yang puas, ada yang enggak, itu pasti seperti itu. Nah, Pak, sekarang itu banyak yang berjilbab tapi seksi. Dia didakwahi secara pelan-pelan. Yes, moga-moga. Didakwahi secara pelan-pelan. Karena apa? Kalau kita tidak mendakwahi secara pelan-pelan, mereka akan kalau didakwahi secara keras ya muntir ngoten. Kalau didakwahi secara pelan-pelan nanti akan bisa jadi nanti akan sama seperti yang dulu tidak ada orang berjilbab, sekarang berjilbab, mungkin di periode ke depan nanti orang itu semakin sadar sepenuhnya.
pelan-pelan. Seperti zakat. Zakat itu kan dulu nggak ada orang mikir mau akar zakat. Zakat itu ya cuma zakat fitrah. Tapi sekarang hampir di setiap kabupaten yang namanya Badan Amil Zakat Basnas itu ada. Bahkan bupatinya tidak ragu-ragu seperti di Madura itu ada wajib ASN atau pegawai negeri itu bayar zakat. Padahal kalau saya lihat gaji sampai 4A saja itu masih belum tentu di wajib zakat loh Pak. Karena apa? Karena 4 hari itu saat ini 6 juta kurang tuh. Nah, kalau dikurangi anak 2, istri 1, anak 2, itu kebutuhan hidupnya paling enggak itu kan 3-4 juta. Bayar listrik, bayar mobil. Nah, sisanya itu sekitar masih 3 juta enggak wajib gitu ya. Ya, tapi orang Indonesia itu kan uniknya hati-hatinya Pak, hati-hatinya itu kan sangat tinggi. Maka daripada keliru selisih bayar baik. Tapi kalau tidak itu sebuah jadi zakat, jadi ini tadi tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 84. Kita ngambil penjelasan tentang masalah perang dan turunan-turunannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita 85. Nah, 85 ini agak panjang ya. Tapi masih menjelaskan yang 84 itu. Di antaranya lucunya kaum Yahudi di Madinah. Saya ceritakan aja lucunya. Kaum Yahudi di Madinah ini lucu. Kan ada suku-suku Pak. Lah Yahudi ini bekerja sama dengan suku-suku. Antar suku ini perang. Nah kaum Yahudi karena sudah ngeblok dengan suku-suku ini ikut perang Pak. Tetapi ketemu orang Yahudi di peperangan karena yang satu ngeblok dengan suku yang A, yang satu kaum Yahudinya ngeblok dengan yang B. A dan B perang. Nah, kaum Yahudinya perang antar gitu kan. Saat perang berakhir, nanti kalau ada tawanan, si A, kaum Yahudi dari kelompok A ini ditawan B. Maka orang Yahudi yang di B ini, yang nawan itu pun mau menebus orang Yahudi itu sendiri. Padahal tadi diperangi gitu loh Pak. Itu lucu gitu. Jadi mereka itu karena karena sudah janji dengan perjanjian suku itu, mereka perang berbunuh-bunuhan. Tapi kalau ada yang ditawan, mereka habis diperangi dibebaskan sendiri. Nah, nanti pembahasannya itu adalah mengarah pada kaum Yahudi itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai kaum yang mengamalkan sebagian ayat dan meninggalkan sebagian, nepati janji sebagian, janjinya sebagian tidak ditepati. Besok pertemuan berikutnya kita akan mencoba fokus di situ. Kita bersama-sama untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana antal muhassil wa la muhassil illa anta ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.